Nikita minta rekaman itu diputar, dan jika tidak, Nikita yang akan memutar sendiri di dalam ruangan persidangan. Harusnya penasihat hukum itu memberikan nasihat yang baik kepada kliennya. Memang Nikita itu harus marah-marah ya, supaya dia tetap sehat. Agenda sidang lanjutan, kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys akan kembali diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang ini. Mengingat kisruh yang sempat terjadi pada agenda sebelumnya, ketika majelis hakim dengan tegas menolak pemutaran rekaman suara yang dibawa pihak Nikita, dapat dipastikan bahwa persidangan siang ini akan bergulir dengan panas syarat emosi. Ditambah lagi, potongan rekaman suara yang dibawa pihak Nikita pada sidang sebelumnya kini justru beredar luas di sosial media. Lantas, seperti apakah isi dari potongan rekaman suara tersebut? Banyak itu naik adiknya ini kita harus kasih teman-temannya ya, bantu ya. Wow. Jadi ini lagi adik tuh lagi kataku ini kalau di baju coklat sih tidak. Serem banget sih. Ya Tuhan. Terkali. Kok pembahasannya ini padat ya? Kok ada baju coklatnya? Baju coklat. Ya, yang itu istilahnya lah. Enggak sih. Aduh, kok ada baju-baju coklatnya ya? Hingga sampai saat ini, isi lengkap dari percakapan yang tertangkap dalam rekaman tersebut memang belum diketahui secara pasti. Namun dari apa yang selama ini disuarakan pihak Nikita, rekaman itu diduga berisi bukti kuat dari adanya dugaan pengkondisian antara pihak Dr. Reza Gladys dan oknum pengadilan. Oleh karena itulah, dalam keterangannya sebelum sidang, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita menegaskan bahwa dalam persidangan nanti, kliennya akan bersikeras memperjuangkan pemutaran rekaman itu. Lantas benarkah Nikita akan nekat memutar rekaman itu walau kembali ditolak majelis hakim? Serta bagaimanakah pula penjelasan Fahmi Bahmid soal itu? Juga nanti Nikita Mirzani akan meminta rekaman untuk diputar kembali. Rekaman percakapan seseorang yang patut diduga dengan tanda kutip, tanda koma, tanda tanya. Akan Nikita minta supaya rekaman tersebut untuk diputar, diperdengarkan kepada masyarakat Republik Indonesia. Adanya patut diduga oknum-oknum tertentu telah melakukan sesuatu untuk dipertanyakan kebenarannya. Insya Allah besok Kamis saya akan meminta rekaman tersebut untuk diputar. Sebagaimana yang dalam sidang Kamis kemarin tidak sempat diputar karena ada kendala pada media untuk melakukan pemutaran pada saat laptopnya bermasalah. Sehingga nanti besok saya akan meminta rekaman tersebut diputar. Anda dengarkan sendiri suara siapa tersebut dan percakapannya seperti apa. Kalau perkaranya adalah pemerasan, bukti-bukti yang berikan seperti apa. Tapi kalau perkaranya adalah pemerasan tapi yang disampaikan bukti-bukti yang lain, perkara yang lain juga, misalnya penyuapan atau perkara ini, ya itu yang nggak bisa. Makanya hakim sudah sesuai prosedur menghentikan ini, nggak ada yang begitu karena bukti itu harus sesuai dengan koridornya. Besok Nikita minta rekaman itu diputar, dan jika tidak, Nikita yang akan memutar sendiri di dalam ruangan persidangan dengan menggunakan alat perangkat HP-nya. HP yang akan dia pinjam dengan tim manajemennya dia. Kita akan putar dengan HP-nya dia. Kalau memang diputar tidak diizinkan, dia akan putar sendiri menggunakan media elektronik. Memang Nikita itu harus marah-marah ya, supaya dia tetap sehat. Nikita itu jangan dilarang marah-marah.
Karena kalau dilarang marah-marah nanti malah petugas rutannya repot, harus mengurus Nikita yang sakit, ya. Jadi biarkan dia berekspresi, marah-marah segala macam. Yang penting dua hal yang harus diingat oleh Nikita. Jangan melakukan kekerasan fisik, ya. Sama kemudian melakukan kekerasan verbal yang bertendensi kepada pihak-pihak tertentu yang bisa dinilai sebagai pencemaran nama baik lagi, karena Anda ini di proses sidang sudah dalam posisi sebagai residif, ya. Residif itu orang yang dalam satu proses hukum tetapi dia sebelumnya sudah sebagai terpidana. Karena sebagai terpidana, sebagai seorang yang dalam proses hukum di mana sebelumnya terpidana, akan berlaku namanya pemberatan hukuman. Nah, ini yang saya mau sampaikan, ya. Tegurnya pendirian Nikita Mirzani yang bersikeras meminta majelis hakim memutar rekaman suara itu tentu mendapatkan tanggapan cukup pedas dari Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Namun, alih-alih memberikan komentar yang ditujukan kepada sang selebritis, Julianus Sembiring justru memberikan masukan kepada Fahmi Bahmit selaku kuasa hukum Nikita. Lantas, seperti apakah pesan Julianus Paulus Sembiring kepada Fahmi Bahmit? Serta benarkah pula Julianus merasa manuver ini merupakan langkah yang keliru? Kalau kami ini sebagai penasihat hukum itu dalam ketentuan undang-undang itu disebut advokat. Advokat itu diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Profesi kami dalam persoalan tindak pidana dalam persidangan adalah sebagai penasihat hukum. Nah, itu perlu saya sampaikan seperti itu. Bila dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani tentang harus diputar rekaman yang diajukan dalam proses persidangan minggu lalu, kalau dalam posisi penasihat hukum, seharusnya penasihat hukum itu memberikan nasihat yang baik kepada kliennya bahwa dalam proses persidangan itu ada kekuasaan hakim. Kekuasaan hakim itu juga tidak ujuk-ujuk bahwa dia mengambil kebijakan dengan semena-mena. Itu juga diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009. Nah, di dalam ketentuan pasal 25 dijelaskan bahwa majelis hakim itu dalam memeriksa dan mengadili harus juga patuh dalam peraturan perundangan. Salah satunya adalah hukum acara pidana. Enggak, ya. Cuman memang yang harus diingatkan ini soal advokat, ya. Ini betul, saya melihat, ya, advokat yang menangani Nikita, siapapun advokatnya, sebetulnya ini sedang diuji kapasitas dan kualitas advokat itu, ya. Harus diingat, advokat itu harus bebas dan mandiri. Advokat itu tugasnya adalah memberikan satu saran hukum kepada kliennya agar kliennya paham tentang beberapa hal tadi, salah satunya, ya. Tentu kemudian kedua tentang tata cara proses persidangan untuk mendapatkan kemudian putusan bebas, kan, atau setidak-tidaknya ringan. Sementara itu, sebuah fakta baru justru terkuak di tengah panasnya situasi persiapan menjelang sidang lanjutan. Ya, ketika ditemui 1 hari sebelum sidang digelar, Fahmi Bahmit mengumumkan kabar bahwa laporan yang ia buat terkait dugaan penyadapan ilegal atau intersepsi yang digunakan sebagai bukti dalam kasus Nikita Mirzani telah resmi naik ke tahap penyidikan. Naiknya perkara ini ke tahap penyidikan ditandai dengan terbitnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan alias SPDP yang ditujukan untuk Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jadi pada tanggal beberapa hari kemarin, beberapa hari yang lalu, saya menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau istilahnya itu SPDP.
Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang atas nama Kapolda Metro Jaya Dircyber, di mana di dalam surat tersebut diberitahukan adanya dimulainya penyidikan terhadap dugaan tindak pidana intersepsi. Intersepsi itu artinya melakukan penyadapan tanpa izin dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 junto pasal 31 dan atau pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024, di mana pelapornya adalah saya sendiri. SPDP ini terkait dengan adanya rekaman dalam kasus yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Nikita Mirzani. Jadi rekaman tersebut dilakukan oleh oknum yang merekam percakapan Ismail Marzuki. Ya, dan itu kami laporkan dan alhamdulillah sudah dilakukan proses penyidikan. Alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Cyber Polda Metro Jaya yang tegak lurus dalam proses penegakan hukum ini, yang bersamaan juga menangani proses terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih bahwa bendera dikibarkan tegak lurus dalam proses penegakan terhadap seseorang yang tanpa izin patut diduga telah melakukan dugaan tindak pidana, melakukan perekaman, melakukan penyadapan atau intersepsi tanpa izin dari yang bersangkutan, padahal dia bukan penegak hukum, bukan aparat kepolisian, tanpa izin kepolisian, tanpa izin kejaksaan melakukan perekaman. Ditetapkan naik sidiknya laporan Fahmi Bahmit tentunya menjadi babak baru dari drama perseteruan panjang antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys. Bagaimana tidak? Naiknya status laporan ini dianggap Fahmi sebagai angin segar lantaran ia menilai bahwa semua dokumen serta bukti yang digunakan untuk memberatkan Nikita diduga berasal dari alat bukti yang tidak sah. Lantas, seperti apakah Julianus Paulus Sembiring menanggapi hal itu sebagai kuasa hukum Dr. Reza? Serta bagaimanakah pula penjelasan Fahmi Bahmit terkait harapannya itu? Dengan adanya proses penyidikan, maka patut diduga dokumen-dokumen yang ada di dalam perkara yang saat ini disidangkan atas nama terdakwa Nikita Mirzani maupun Ismail Marzuki patut diduga itu adalah dokumen yang melanggar hukum. Sehingga saya akan meminta semua bukti-bukti tersebut untuk dinyatakan tidak berlaku dan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan untuk proses pembuktian. Ya kita pasti akan minta dibuka karena itu yang terpenting, karena di dalam rekaman tersebut saya mau tahu izin dari mana. Karena ternyata ini setelah dilakukan proses penyidikan ditemukan adanya peristiwa pidana atas rekaman, melakukan perekaman atau intersepsi tanpa izin. Tanpa adanya persetujuan dari aparat penegak hukum, kepolisian maupun kejaksaan, seperti itu. Jadi dengan sendirinya secara yuridis bukti-bukti yang ada dalam perkara terdakwa Nikita Mirzani maupun terdakwa Ismail Marzuki dalam perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan patut diduga menjadi bukti-bukti yang ilegal. Seperti itu. Ya kita minta karena ini tidak sah. Semua bukti terkait dengan rekaman itu menjadi bukti yang ilegal. Karena itu kita laporkan ke polisi pada tanggal 16 April 2025. Seperti itulah proses hukumnya dan alhamdulillah proses penyidikan. Dan ini kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Artinya kalau penyidikan itu maka sudah ditemukan adanya peristiwa pidana atas perbuatan seseorang yang melakukan intersepsi. Saya mau jelaskan ya. Pada saat klien kami itu melaporkan dugaan tindak pidana pengancaman pemerasan dengan salah satu barang bukti, bukan alat bukti ya. Ya saya ulangi, barang bukti sebagaimana pasal 39 KUHP. Lalu itu diuji oleh penyidik. Apakah ini bisa divalidasi menjadi alat bukti? Ternyata bisa. Ya. Dan akhirnya penyidik itu menetapkan tersangka
ya, dengan proses pengujiannya dan kemudian membuat ini menjadi alat bukti yang sah. Lalu ini dilimpahkan berkas perkaranya ke jaksa penuntut umum. Lalu kemudian jaksa penuntut umum sebagaimana pasal 138 KUHP meneliti, mendalami kembali, ya, barang bukti divalidasi menjadi alat bukti, ya, dari pasal 39 KUHP menjadi 184 KUHP, ya, diuji. Ternyata semua barang bukti alat bukti itu dianggap oleh jaksa penuntut umum adalah merupakan alat bukti yang sah. Terlepas dari semakin sengitnya perdebatan, serta panasnya huru-hara di luar sana, sidang lanjutan yang diselenggarakan pada hari ini ada beragenda mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Belum diketahui secara jelas siapa saja saksi yang akan dihadirkan oleh JPU. Sedangkan untuk pihak Nikita sendiri, mereka telah menyiapkan 6 orang saksi. Di antaranya, 4 orang merupakan saksi fakta, serta 2 orang saksi ahli yang belum dijelaskan secara pasti oleh Fahmi Bahmi. Besok pemeriksaan saksi-saksi. Ya, masih saksi-saksi dari JPU. Kami akan mengajukan ahli 2, saksi fakta 4. Saksi fakta itu adalah orang yang menjadi korban terhadap adanya bahan-bahan kosmetik seperti ini. Dan juga 4 orang semuanya saksi fakta dan saksi yang mengalami kejadian, sedangkan 2 adalah saksi ahli yang kami akan persiapkan. Saya belum sampaikan ahlinya di bidang apa, yang jelas kita sudah siapkan 2 orang ahli dan 4 orang saksi fakta. Itu adalah pada proses persidangan berikutnya, seperti itu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.